kita berbicara mengenai IKN, Ya. tentu ini sesuai dengan mimpi awal Pak ya, bahwa Yes. IKN itu kan dimimpikan menjadi satu pemindahan ibu kota negara yang nantinya akan menjadi peluang untuk pemerataan ekonomi. Benar. Ini saya sebagai saksi begitu Pak, perjalanan bagaimana masyarakat Kalimantan Timur. Ya. Kalimantan Timur itu ada 10 kabupaten kota Pak. Ya. Di 10 kabupaten kota itu sampai dengan saat ini itu belum merata pembangunannya Pak. Setuju. Tapi menurut saya ini adalah sebuah kesempatan baru yang ada di Indonesia yang oleh setiap pebisnis harus dipikirkan, tidak harus dijalankan, tapi harus dipikirkan apakah saya cocok atau tidak masuk ke sana. Mitra bisnis, pada podcast kali ini saya seneng banget kita punya konten yang luar biasa. Saya ditemani sahabat saya Imade Kertahyasa yang harus datang terbang dari Samarinda ke Surabaya untuk acara podcast ini. Ayo Pak Made silakan introduction sebentar. Pak San bilang seneng banget, saya lebih senang sekali Pak. Akhirnya bisa datang ke ruang podcast ini. Iya. Ya, ini saya ucapkan selamat benar. dulu untuk Pak San, Iya. luar biasa podcastnya menginspirasi. Jadi kalau dengar banyak Pak San, saya itu setiap ketemu orang baru, Yes. kalau kenalan dengan orang baru, pasti bilangnya dari Bali ya. Dari Bali ya. Saya adalah putra daerah, memang keluarga orang tua Bali, tapi saya aslinya dari Kalimantan Timur Pak. Ya. Saya terlahir di sebuah kampung yang ini terinspirasinya dari Pak San juga. Iya. Sebelum bicara mengenai tema yang nanti kita akan perbincangkan Pak. Iya. Pak San dulu sempat bilang mengenai kata-kata L4 Pak. Ya. L4. Ternyata L4 itu kampung saya Pak. Apa itu? Kalau kita kemudian ngerasa terlahir tidak membawa bakat, jangan khawatir. Saya ingat banget Pak San bilang begitu. L pertama adalah lahir. Kalau lahir nggak membawa bakat, jangan khawatir. Masuk ke L2. L2-nya itu adalah lingkungan. Saya mencari lingkungan yang sesuai. Yes. Termasuk bertemu dengan Pak San merupakan lingkungan yang sangat luar biasa untuk pertumbuhan. Dan L ketiga adalah latihan. Yes. Hari ini saya lagi latihan ini. Lagi belajar. Dan yang keempat yang paling penting sebenarnya adalah lakukan. Ini yang kemudian membawa saya ke sini sebagai seorang produser berita di TVRI Kalimantan Timur, Pak San. Yes, saya terinspirasi membuat IKN ini karena saya diajak Pak Made Kertahyasa pergi ke IKN ya. Jadi kita lihat IKN dan menurut saya menarik banget. Saya ingin tahu nih kayak apa IKN. Beritanya kan gonjak-ganjing kanan kiri. IKN itu bagus enggak, kurang bagus ya. Mengejar tanggal 17 Agustus. Wah, ini. Terus saya masih pertanyaan pertama sama Pak San. Iya, lu kok malah kamu yang tanya bilang begini sama Bapak. Silakan. Pak San, gimana Pak pendapat Bapak? Saya ketika mengajak Bapak ke sana kan cuma itu yang saya tanyakan. Iya. Dan Bapak mengatakan luar biasa gitu ya. Benar. Dan memang benar sekali Pak San begini Pak. Berbicara mengenai IKN saat ini tuh masih banyak masyarakat yang tidak tahu bagaimana kondisi di sana Pak. Benar. Bayangannya apa mungkin ya, masa iya itu benar-benar terrealisasi begitu. Yes. Padahal nanti kalau kita lihat cuplikan video yang kita tayangkan itu luar biasa. Benar, saya terkagum-kagum. Jadi pulang dari IKN saya ditanya sama teman-teman gimana. Saya bilang gila luar biasa. Bangunan gedung yang tinggi, enggak tahu 10 lantai atau berapa dan besar banget. Itu ada puluhan, bahkan mungkin ratusan. Banyak banget ya. Dan luar biasa majunya gitu ya. Tapi debunya luar biasa banget. Luar biasa. Kenapa debunya gila? Karena konstruksinya lagi jalan dengan sangat bagus ya. Jadi rame luar biasa ya. Iya. Jadi menurut saya IKN ini adalah miracle in the making. Wah. Itu Keajaiban yang sedang terjadi gitu ya. Dan bahwa banyak yang setuju, banyak yang tidak setuju dalam kehidupan selalu seperti itu ya. Mungkin saya akan mulai ketika kita berbicara tentang latar belakang IKN ini ya. Mungkin Pak Made Kertahyasa punya cerita sedikit nih, gimana IKN ini bisa bermula? Silakan. Ini menarik Pak San. Kalau kita mengikuti perkembangan pemindahan ibu kota Nusantara, Yes. ibu kota negara Yes. gitu Pak ya. Kalau kita lihat kan Amerika juga begitu, Iya. Australia juga begitu ya. ternyata kan pemikiran ini juga sejak Soekarno sudah dipikirkan kan. Benar. Ternyata belum terrealisasi. Benar. Sampai kemudian waktu SBY juga belum terrealisasi. Betul. Akhirnya yang cukup menggemparkan adalah di masa Presiden Jokowi. Ya. Ini menjadi satu kejutan tersendiri. Saya masih ingat Pak San, di tahun 2019, kurang lebih 2019 kalau nggak salah Pak ya. Masyarakat Kalimantan Timur khususnya Pak. Waktu itu kan Presiden itu sudah mengumumkan ya. Ya. Bahwa
tahun 2017 bahkan sudah disuarakan bahwa presiden akan mencanangkan kembali untuk pemindahan ibu kota. Ya. Tapi semua masih Nggak percaya. nggak percaya mau Ah, mana. susah lah, omongan Sepertinya sama apa. seperti presiden-presiden sebelumnya begitu kan. Yes. Tapi ternyata waktu di 2019 mulai diseriusi Pak. Yes. Kemudian muncul beberapa wilayah. Ya. Di Kalimantan itu ada 3 wilayah Pak. Oke. Sejak itu dilihat potensinya itu Kaltim, Ya. Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Oke. Saat itu diumumkan, masyarakat Kaltim itu luar biasa antusias Pak. Oh pokoknya harus pindah ke sini. Tapi masyarakat menginginkan pemindahan itu gitu. Yes. Akhirnya di sekitar 26 Agustus 2019, saat itu pidatonya Presiden Jokowi itu kemudian mengumumkan bahwa pemindahan ibu kota negara itu dilakukan di sebagian wilayah Penajam Pasir Utara dan sebagian Kutai Kartanegara. Itu luar biasa. Antusias dari masyarakat. Memang sih kalau kita melihat ada yang pro dan kontra, tapi masyarakat Kalimantan Timur menyambut sangat-sangat positif waktu itu Pak. Saya punya cerita pujian buat Pak Jokowi ya. Yaitu saya ini kan di Surabaya Pak. Iya. Ya. Dulu saya sering ke Malang. Karena kita punya kampus di Malang, punya sekolah di Malang. Katanya mau jadi jalan tol Surabaya-Malang. Wah antusiasnya. Ternyata jalan tolnya jadi hanya sampai Pandaan dan berhenti berpuluh-puluh tahun, Pak. Nggak ada, waduh, nggak keluar-keluar ya. Lalu terjadi lumpur lapindo ke Malang itu bisa 3,5 jam gitu ya. Wah pusing kepalanya. Ternyata begitu Jokowi jalanin. Sekarang sudah Malang Surabaya. Surabaya Malang 1 jam 15 menit cos sampai gitu ya. Senang banget saya. Terus saya pikir enggak mungkin lah Jokowi bisa bikin Jakarta Surabaya. Tahu-tahu jadi Jakarta Surabaya. Jadi saya terkejut banget. Ternyata Jakarta Surabaya jalan tol jadi sudahan ya. Dan ketika orang dibilang bahwa Jokowi akan bikin pemindahan ibu kota negara, saya juga nggak percaya. Tapi ketika jalan, saya pengen lihat buktinya dan waktu saya lihat buktinya memang hebat gitu ya. Saya merasa kagum banget terhadap hal ini ya. Karena menurut saya Jokowi itu ketika memindahkan ibu kota negara itu karakter kerjanya seperti seorang entrepreneur. Sangat kuat Pak ya. Jalan dulu. Entrepreneur kan selalu begitu ya. Jalan dulu, nggak usah terlalu tercanangkan segala macam. Pokoknya jalan. Kalau ada kesulitan dihadapi, dirubah, diedit, dirapikan, jalan lagi gitu. Dirubah, diedit, dirapikan, jalan lagi gitu. Saya setuju banget itu. Jadi saya merasa bahwa pembuatan IKN ini luar biasa hebatnya dan menurut saya akan jadi nih. Saya yakin akan jadi. Memang butuh waktu lah ya. Selalu kita bikin entrepreneur jadi pengusaha juga. Wah ini bakal sukses. Ternyata tertunda 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ya. Kita lihat Elon Musk. Kehebatan Elon Musk itu apa sih? Karena dia bisa bikin pesawat ulang-alik. Nggak ada orang percaya. Swasta bisa bikin pesawat ulang-alik. Nggak ada orang percaya orang bisa bikin mobil dengan tenaga listrik ya. Padahal ini kan dia kan bukan pengalaman mobil apapun. Dia nggak punya mobil, nggak punya pengetahuan mobil ya. Dia cuma mengatakan begini. Kalau yang namanya baterai harganya bisa turun tinggal 10%, maka mobil listrik jalan. Apakah hal ini juga akan sama dengan ibu kota negara? Nah, Ini pertanyaan saya nggak berani bilang, tapi menurut saya di dalam setiap zamannya itu selalu ada hal-hal yang tidak masuk akal sebelumnya, tapi ketika dijalani dengan segala kesulitan yang terjadi. Contohnya Elon Musk ya, ketika dia membuat pesawat SpaceX pulang alik itu, dia cuma mencanangkan cuma boleh meledak 2 kali Pak, karena duitnya nggak cukup. Ternyata setelah meledak 2 kali, meledak yang ketiga dan dia hampir bangkrut, duitnya habis. Dengan segala uang pribadi dia habiskan, dia masukkan dan dia bilang ya udah ini kalau habis mati gua gitu. Dan ternyata yang keempat tidak meledak. Dan sejak itu sudah jalan gitu ya. Dan ini menarik Pak Hasan. Kalau Pak Hasan mengatakan mengenai angka ya. Berbicara mengenai biaya yang harus dikeluarkan, budget yang luar harus biasa. Saat ini kami di media Pak ya, itu kan memantau bahwa perkembangan pembangunan yang sekarang ada di kawasan Istana itu kan baru kawasan inti pusat pemerintahan Pak. Sebenarnya itu belum yang umum ya? Belum Pak, belum kawasan secara keseluruhan. Dan itu sudah menggelontorkan dana, saya update terakhir sekitar 60 triliun. Target kalau semua selesai itu kan ada sekitar 466 triliun kalau dari awal Pak ya. Dan ini kan sama kalau kita berbicara mengenai angka tadi begitu. Ini menjadi satu target yang memang masyarakat itu banyak menantikan Pak. Saya masih ingat di awal-awal pemindahan ibu kota ini dibicarakan itu banyak problematika. Bahkan kalau masih ingat ada salah satu pejabat yang kemudian nyeletuk di Kalimantan itu hutan gitu, nggak ada penghuni begitu.
Itu sama dengan waktu saya dulu kuliah MBA di University of Chicago. Teman saya bilang Indonesia, oh di situ masih banyak gajah yang berterbangan di jalan lari-lari, ada macan ya. Dia nggak tahu Indonesia sudah semaju apa. Gitu. Iya, tapi hal menarik begini Pak San. Kalau kita berbicara mengenai IKN, Ya, tentu ini sesuai dengan mimpi awal Pak ya. Bahwa Yes. IKN itu kan dimimpikan menjadi satu pemindahan ibu kota negara yang nantinya akan menjadi peluang untuk pemerataan ekonomi. benar. Ini saya sebagai saksi begitu Pak, perjalanan bagaimana masyarakat Kalimantan Timur. Ya. Kalimantan Timur itu ada 10 kabupaten kota Pak. Ya, Di 10 kabupaten kota itu sampai dengan saat ini itu belum merata pembangunannya Pak. setuju. Tapi begitu adanya IKN itu seperti Semua. angin segar Pak. Ya, Salah satu yang kita bayangkan misalnya Pak, sekarang sektor pariwisata Pak. ya. Itu sudah mulai luar biasa. Yang berbicara mengenai alam dan juga budaya itu menjadi perhatian penuh Pak. Oke, ini untuk catatan sejarah. Wow, Catatan sejarah. Kita merekam ini pada 5 Agustus sore ya. Benar. Jadi kita akan tayangkan sekitar tanggal 10-an lah dengan edit-edit dan lain-lain ya. Karena ini mendekati 17 Agustus. Yes. Sebenarnya Nah, kenapa Pak Tanadi meminta tolong kepada Pak Made Kertayasa dari Samarinda ke Surabaya? Karena beliau adalah produser berita, jadi ngerti banget. Dan produser berita TVRI Kaltim sudah berkali-kali ke IKN, sudah menemani Pak Tanadi ke IKN. Jadi dengan adanya ini kita pingin supaya konsep dasar IKN, bagaimana kemajuannya, bagaimana implikasinya buat bisnis dan buat Indonesia dan buat kita semua akan menjadi sebuah percakapan yang menarik. Benar sekali. Mitra bisnis sesi 2 kita bicara tentang konsep pemikiran. Saya mulai dengan pertanyaan besar dulu. Apa sih latar belakang pemikiran kenapa ibu kota harus dipindah? Silakan. Ini Pak lagi-lagi Made. sebagai saksi sejarah Pak ya. Iya, Karena silakan. pekerjaan setiap hari harus meliput berita, kemudian Yes. mengatur agenda setting Ya. terkait dengan kegiatan ini. Yang paling banyak diperbincangkan saat itu Pak, ketika pemindahan ibu kota negara, kita kan selalu merangkum dari berbagai narasumber. Yes. Misalnya dari pemerintahan, Yes. kemudian dari otorita ibu kota Nusantara yang sekarang menangani itu, kemudian dari kalangan akademisi sampai juga LSM dan masyarakat Pak. Jadi yang paling kemudian banyak muncul itu adalah terkait dengan isu pemerataan ekonomi Pak. Pemerataan ekonomi, setuju? Masyarakat yang di luar Pulau Jawa itu selalu meneriakkan bahwa kami juga mau gitu, pemerataan ekonominya kami juga ingin merasakan. Ya. Kalau kita mendengar suara-suara masyarakat misalnya di Kalimantan Timur Pak ya, Ya. karena saya langsung ke lapisan terbawah di akar rumput begitu. Kalau kita mendengar ya, di Kalimantan Timur tuh dulu masih sering ini loh Pak, masih sering padam, listriknya padam gitu. Padahal kan kalau ngelihat sumbernya dari mana gitu. Atau yang kedua, masyarakat Kaltim tuh sering loh Pak, antri BBM Pak. Wah iya. Padahal sumbernya di mana kalau kita lihat. Nah ini isu-isu pemerataan ekonomi menjadi hal yang sangat menarik kemudian menjadi angin segar saya bilang kembali kepada masyarakat. Saya masih ingat saya pertama kali ke Balikpapan dan Samarinda. Saya kaget karena di dalam rumah paman saya itu ada tong mungkin 10 besar. Itu untuk apa Pak San? Air. Oke. Jadi di Balikpapan itu air hujan harus ditampung. Air hujannya ditampung ya, dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Jadi di sana karena di Katulistiwa sepanjang tahun ada hujan gitu. Jadi setiap 3 hari 4 hari hujan, airnya dipakai untuk mandi, untuk minum, untuk segala macam ya. Bahkan dulu saya ingat sekali Pak San sudah minum air Sungai Mahakam, pasti Makanya balik. Sampai- silakan. sampai sekarang masih Masih muncul tuh Pak. percaya ya, Sekali silakan. minum air Mahakam pasti akan kembali. Saya nggak tahu ya apakah Pak Jokowi di bawahnya minum air Sungai Mahakam begitu Iya, baru iya. kembali. Kemudian kalau berbicara tadi Pak San mengatakan di Balikpapan ya. Di Iya. Balikpapan itu kan berbicara mengenai air juga. Benar. Dan itu juga menjadi isu yang sangat banyak disoroti Pak. Bagaimana kemudian dengan suplai air bersih di IKN gitu. Yes. Ternyata Saya dengar baru-baru aja ya jalannya. sekarang solusinya sudah Sudah selesai. begitu, sudah dicarikan begitu. Dan kita Yes. berharap memang ini bisa tercover juga. Yang paling menarik adalah selain pemerataan perekonomian, sekarang itu kalau kita bicara mengenai IKN, itu masih ada beberapa yang kemudian akan menyaksikan bagaimana dengan kelestarian lingkungan. Ya. Padahal konsep IKN kalau kita ikuti sampai dengan sekarang konsepnya itu pengerjaannya adalah kota hutan begitu. Ya. Kota yang langsung berdampingan dengan saya kawasan ikut, hutan. saya tahu. High tech tapi harus sesuai dengan alam. Sesuai dengan alam. Bahkan konturnya itu tidak dirubah begitu. Ya, yang menarik buat saya adalah memikirkan bagaimana sebuah Amerika itu punya Los Angeles, New York,
Las Vegas untuk happiness, dan Washington DC untuk perusahaan, untuk pemerintahan. Iya. Semua itu kalau di Indonesia di Jakarta semua. Numpul jadi satu. Iya, jadi untuk entertainment di situ, untuk bisnis, pusat bisnis di situ, untuk pusat pemerintahan di situ. Jadi semuanya numpuk jadi satu. Jadi kalau ada demo, macet semua, kota berhenti gitu. Iya. Ya, entertainment ya di situ. Lalu Jakarta makin lama makin banyak air yang masuk gitu ya. Jadi susah gitu. Karena itu pemikirannya bagaimana kalau beberapa hal itu dipisah sehingga selain terjadi pemerataan, perapian di dalam melakukan pemerintahan. Itu yang saya pahami sih. Tapi enggak tahu nih menurut Pak Madi Kertayasa bagaimana itu. Tapi memang kalau kita melihat Pak San, ya kita berkaca kepada beberapa negara memang ada yang menyaksikan masih Pak San. Ya. Itu beberapa negara-negara yang disebutkan berhasil begitu. Ya. Tapi juga ada beberapa negara yang tidak berhasil. Benar. Saya sempat ngobrol dengan deputi bidang pengendalian pembangunan Pak. Jadi kan itu roadshow ya. Jadi deputi roadshow kemana-mana ke beberapa negara untuk cari investor plus mempelajari. Mempelajari beberapa negara-negara yang berhasil untuk merencanakan pemindahan negara. Memang kalau melihat dari sumber yang semuanya itu ada plus minusnya. Ya. Beberapa negara memang tidak bisa disamakan dengan karakternya Indonesia karena sangat istimewa begitu Pak Hasan. Dan ini juga sudah mulai terlihat sekarang. Bagaimana kemudian upaya untuk mengejar pembangunan, menyelesaikan semua sesuai dengan konteks awal, itu sudah mulai kelihatan sih Pak. Budgeting juga tinggi. Benar sekali. Iya. Tapi saya sebenarnya cukup optimis dengan Indonesia. Kenapa? Ada beberapa indikator. Yang pertama, sebetulnya karena yang disebut dengan bonus demografi yang kemarin dikatakan bahwa banyak orang muda sehingga energi, tenaga segala macam dari human resource-nya ini cukup kuat. Ini yang pertama. Yang kedua sebenarnya adalah tambahan kekayaan baru Indonesia. Nikel contohnya. Yes. Ya sekarang kan nomor 1 di dunia kan nikel gitu ya. Nikel ini Indonesia nomor 1-nya. Jadi ini akan memperkaya secara keseluruhan negara ini sehingga tentu akan membuat kesejahteraan naik ya. Dan yang ketiga, sebenarnya Indonesia ini salah satu negara yang menurut saya punya kesejahteraan dan masa depan yang kuat gitu. Kenapa dibilang begitu? Saya pernah berbicara dengan banyak orang luar negeri, mereka selalu optimis dengan Indonesia. Karena Indonesia cukup damai, ya, di antara negara-negara Islam dan lain-lain kita termasuk cukup damai ya. Dan yang kedua, bisnis di Indonesia bertumbuhnya luar biasa ya. Walaupun sekarang memang mengalami sedikit setback itu pelan ya. Jadi ekonomi 2024 itu pelan. Tapi secara keseluruhan kalau kita melihat 10 tahun itu Indonesia majunya luar biasa. Contoh, dulu saya kalau pergi ke Taiwan, pergi ke Jepang selalu terkagum-kagum. Wah, Indonesia jelek ya, ketinggalan. Sekarang kalau ke sana, Indonesia sudah tidak kalah dengan ini gitu. Termasuk mallnya, termasuk kehidupannya. Jadi kita punya banyak sisi positif yang saya yakin bisa membantu membuat IKN ini jauh lebih mungkin terrealisasikan. Oke, Pak Made, saya ingin tanya sekarang, bagaimana sih perkembangan sekarang di situ? Mungkin untuk teman-teman yang belum pernah ke IKN bisa diceritain nih, babat alas segala macem ya. Kita waktu itu makan di restoran apa namanya itu ya? Itu namanya warung milenial. Warung milenial, enak banget. Jadi saya bilang waktu itu ingat ya, Pak Hasan datang kita jemput di bandara, kita ajak sebelum masuk ke IKN, saya sudah bilang sama Pak Hasan waktu itu teman-teman. Jadi mitra bisnis, Pak Hasan, kita harus makan dulu. Iya betul. Kita mau makan di restoran mana gitu. Akhirnya saya ajak makan di warung milenial. Itu adanya di IKN. Dan ya kita lihat Pak ya bagaimana kemudian pertumbuhan. Makanannya banyak, enak, murah. Pak Hasan, tapi itu hanya bisa didapatkan ketika mengajak orang yang tepat Pak. Oh gitu orang yang tepat. Tapi memang berbicara mengenai progres pembangunannya sampai dengan saat ini terus berprogres luar biasa Pak. Bahkan kalau kita melihat pengerjaannya terakhir pemerintah itu melakukan modifikasi cuaca Pak. Modifikasi cuaca maksudnya? Ya, karena selama ini kalau kita melihat seperti Pak San katakan tadi bahwa daerah Katulistiwa itu sekarang lagi sering hujan Pak. Yes. Begitu hujan proyeknya itu berhenti semua. Berhenti semua. Akhirnya terakhir PLT Kepala OIKN Pak ini ya Kepala OIKN itu kemudian merancang dengan modifikasi cuaca. Jadi agar tidak hujan. Saya pikir awalnya mengandalkan pawang gitu. Saya pikir juga nilpun sama langit. Hujannya dikurangi gitu ya. Ternyata pengerjaannya untuk progres mengejar di 17 Agustus Pak. Yes. Pengerjaan itu dan sekarang
rusun ASN sudah, rumah menteri sudah, kemudian istana Garuda juga sudah. Itu yang kita mampir dulu ya dari Yang kita depan dan mampir, dari belakangnya. benar. Ya. Sayangnya waktu kita mampir itu Pak, Nggak bisa masuk kita. itu di depannya masih proses pengerjaan Ya, kan. belum rata. Belum rata, masih pengaspalan. Sekarang lagi ada perakitan untuk kereta otonom tanpa rel. Wah. Terakhir yang sudah diuji coba itu adalah Pesawat Sky Taxi. terbang. Oh, saya udah kepingin itu teman-teman. Ada Sky Taxi, yaitu Iya. taksi terbang pakai pesawat udara kecil. Jadi Iya. kayak sebuah Kayak drone lah ya? drone, Iya, drone. Hyundai kalau nggak salah, Hyundai, saya ingat benar. ya. Jadi keren banget sudah. Jadi ini high tech banget, termasuk semua sistem listrik itu pakai Panelnya. panel listrik, pakai segala macam high tech, tapi menarik banget. Dan memang kalau kita melihat sekarang masuk ke dalam, yang tadi Pak Sang katakan, kalau kita bicara mengenai progres sekarang, kalau masuk sekarang memang debunya luar biasa. Yes. Karena mau tidak mau itu masih proses pengerjaan, tapi ketika melihat rancangannya ini, ke depan itu saya bisa membayangkan Pak. Saya Oke. kalau IKN nggak pindah ke Kaltim, saya nggak tahu apakah masyarakat Kalimantan Timur kemudian akan lebih cepat untuk mengejar. Kalau dikatakan ketertinggalan, saya nggak mau juga, nanti jangan-jangan jadi doa begitu, enggak. Sebuah hal yang positif begitu Yes. Pak ya. Karena ya saya sadar Pak, selama bertugas menjadi seorang produser di TVRI Pak, kami menjangkau sampai 10 kabupaten kota. Oke. Di sana itu masih ada daerah terpencil Yes. yang masyarakatnya itu kondisinya cukup memprihatinkan Pak. Jangankan Oke. punya akses jalan yang bagus Pak ya, bisa lewat aja sudah syukur Pak. Ya, saya paham itu. Memang daerah-daerah Indonesia yang belakang sangat-sangat ketertinggalan seperti itu, ya. Tapi saya menarik tuh, waktu saya ke sana dengan Pak Made Kertayasa, tiba-tiba kepala saya pusing. Langsung cari apotek Pak ya? Cari apotek, ketemu Kimia Farma. Ada dokternya lagi ya. dokternya. Langsung selesai. Menarik itu. Jadi sudah ada infrastruktur yang dibangun dengan cukup banyak. Ada bank, ada segala macam, ada ATM, ada segala macam ya. Menurut saya cukup keren. Dan bahkan sekarang ini persiapan untuk groundbreaking ke-7 Pak. Apa disebut groundbreaking 7? Groundbreaking itu kan ada beberapa tahap ya, 1, Oke. 2, 3, 4, 5 itu masing-masing ada klasternya sendiri Yes. begitu. Yang kemudian perbankan, pusat bisnisnya gitu. Yes. Dan itu terus berjalan sampai dengan saat ini. Saya tidak pernah tahu Pak Made punya gambaran enggak berapa banyak gedung yang sudah jadi itu. Kalau data pastinya saya nggak menghitung detail Iya. Pak ya. Tapi progresnya luar biasa sampai sekarang Pak. Ya. Banyak sekali. Yang terutama ada salah satu hotel yang sudah siap digunakan Ya. di tanggal 12 itu kan 12 Agustus. Saya nggak tahu nih kapan tayangnya ya. Ya. Tanggal 12 Agustus itu kan memang direncanakan untuk sidang kabinet Ya. di IKN Pak. Waduh. Dan itu semua menteri bakal ngumpul sama wakil presiden juga dengan Pak Jokowi. begitu. Hotel dan Wah. pesawat terbang susah ini. Jadi kalau Hotel dan pesawat terbang jangan dulu ya. Setelah 17-an. Dan yang menarik gini, ini ternyata menimbulkan buzz yang tinggi. Waktu saya ngobrol sama temen, aku mau ke IKN minggu depan gitu ya. Yang tanya, aku ikut gitu. Wah, Pak Mademuku yang di Bali, ya itu ngomong aku mau ikut gitu. Terus banyak sekali yang ketika saya ceritain saya mau ke IKN, saya ikut Pak gitu. Mereka pengen tahu itu gimana perkembangan di dalam. Kita sempat mampir di yang ada Techno House. Yes. Techno House. Coba diceritakan Jadi kalau sedikit. teman-teman mitra bisnis ya yang kemudian ingin melihat peluang prospek bisnis di sana karena daerah baru itu peluangnya sangat besar sekali. Nah, untuk melihat gambaran secara detail di sana ada namanya Techno House. Jadi kalau mampir ke IKN itu posisinya tepat di pintu gerbang mau masuk ke areal utama. Yes. Di situ kita bisa masuk berkunjung. Pak Hasan sudah melihat ya bagaimana kemudian teknologi-teknologi yang akan digunakan nantinya di IKN, termasuk ada Sky Taxi di situ Pak. Ya, Waktu itu Sky kita lihat. Taxi, robot di sana, Iya, robot. ada macam-macam. Dan itu wajib dikunjungi. Yes. Wajib dikunjungi. Walaupun untuk melihat kecil gambaran. tapi cukup menarik Iya. karena penuh dengan pemikiran-pemikiran baru yang menurut saya cukup unik gitu, cukup Dan unik. ada satu yang kemarin terlewat Pak, nggak sempat kita kunjungi. Apa itu? Jadi di sana, ini sementara. Sementara itu ada rest area. Rest area itu digunakan sebagai kawasan sementara untuk menampung UMKM Pak. Oke. Jadi kalau oleh-oleh harusnya kemarin mampir di situ dulu gitu. Tapi karena memang nggak terkejar, nah ini kenapa wajib nggak terkejar? Biar Pak Hasan balik lagi ke sana. Yang sebetulnya buat saya menarik adalah waktu saat itu kita berangkat tuh kapan ya? Sebulan lalu nggak ada, 3 minggu kurang lalu. lebih lah Pak ya. Jadi itu dari bandara sampai ke IKN-nya saya ingat banget butuh hampir 2 jam. 1 jam 45 menit kalau saya nggak salah Iya. ingat ya.
Tapi katanya waktu itu nanti kalau sudah jalan tembus dari Bandara Balikpapan itu hanya sekitar 30 sampai 45 menit. 30 sampai dengan 45 menit. Kemarin terakhir Pak Jokowi sudah Coba. meresmikan, bahkan sempat naik motor kan dengan para influencer masuk ke sana untuk meresmikan, tapi sampai dengan saat ini di tanggal 5 Agustus. Nanti Ya. takutnya saya bilang saat ini udah pemilu lewat. tayangan sudah dibuka untuk masyarakat umum ya. Kalau itu sudah dibuka itu sekitar 30 sampai dengan 45 menit. Itu lebih cepat lagi sampai. Bahkan saya tahu juga kaget punya bandara sendiri. Ada bandara VVIP. Ada bandara VVIP. Jadi Anda bisa terbang langsung ke sana, tapi tentu saya nggak tahu ini pesawat apa aja yang bisa masuk dari mana aja, pasti dari Jakarta bisa. Mungkin sedikit lebih mahal ya, tapi namanya bandara VVIP itu menarik banget. Dan hawanya pasti enak, memang saat itu debunya banyak. Tapi pasti enak karena bagaimanapun juga itu berada di antara hutan, gitu, di antara hutan yang ada. Jadi highly recommended untuk teman-teman datang ke IKN. Menurut saya begitu ya. Nggak mahal tiket Surabaya Balikpapan atau Jakarta Balikpapan, jalan sedikit, cuma hati-hati ya kalau mau masuk daerah gedung presiden, gedung tertentu harus punya izin. Harus ada semua izin. orang bisa. Karena sekarang lagi proses pembangunan ya. Ke depan kan seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kemudian juga oleh pihak otorita bahwa kawasan ini juga akan menjadi salah satu pusat wisata, Pak. Jadi masyarakat bisa datang ke sana ketika sudah selesai semua. Dan itu menjadi salah satu kawasan yang mengedukasi begitu. Baik untuk pelestarian lingkungannya, pemanfaatan teknologinya, sampai kemudian menjadi kebanggaan untuk bangsa sih, Pak ya. Ya. Coba ceritakan tentang itu. Apa namanya? Pusat negara. Wah, yang dari apa namanya? Burung Garuda sampai titik nolnya. Kita punya satu visual nanti akan kita tayangkan ya. Teman-teman bisa melihat ya. Nah, ini bisa ditayangkan. Ini diambil kurang lebih tanggal 3 hari dari sekarang ya. Ini saya tanggal 2 Agustus. Iya, saya lihat perkembangannya. Ini diupload oleh Pak Nyoman Nuarta. Jadi Pak Nyoman Nuarta ini adalah yang mendesain untuk Garuda di Istana Garuda. Kemudian juga hampir semua bangunan-bangunan apa yang ikoniknya Garuda itu semua Pak Nyoman Nuarta. Pak Nyoman Nuarta itu ada mengupload waktu itu salah satu videonya itu di depan, Pak. Di depan ada sayap Garuda. Sampai kemudian di sumbu kebangsaan itu sampai kemudian mengarah kepada istana. Istana Garuda. Nyebutnya Istana Garuda di situ, Pak. Istana Garuda. Dan itu luar biasa, Pak. Ya. Katanya dulu ada titik nol yang waktu saya datang ke sana udah dibongkar. Dibuat untuk urusan lain ya. Benar, dibangun lagi. Ya. Kalau kita melihat kawasan titik nol itu Pak San sebenarnya dulu kan Presiden Jokowi itu sempat mengumpulkan seluruh kepala daerah dengan membawa tanah dan air. Wah keren, saya berdiri. Jadi 27 daerah. Ada 30, waktu itu 34 ya? 34 daerah membawa tanah dan air disatukan di tempat itu sehingga menjadi pusat tanah air dan itu simbolisnya luar biasa. Kita berhenti pada sesi kedua, kita akan masuk pada sesi ketiga. Apa implikasi dari IKN ini buat Anda dan saya? Mitra bisnis, kita sampai pada sesi yang ketiga. Apa implikasi terhadap Anda dan saya dan bisnis dan peluang yang ada? Saya akan mulai dengan sebuah pendapat bahwa dari dulu Kaltim ini sangat kaya gitu ya. Kaya itu artinya dulu ada Pertamina di sana, ada perkebunan, ada Total Indonesia, dulu ada kayu, ada pertambangan. Ini menurut Pak Made kira-kira dengan adanya IKN ini apa implikasinya buat kota dan teman-teman yang ada di sana? Ini kalau melihat dari perkembangan yang ada sekarang Pak ya. Memang kalau kita lihat sekarang Pertamina masih. Pertambangan batu bara masih. Nah kayu, kalau dulu kan kayunya booming Pak ya. Kayu booming kemudian bergeser sekarang perkebunan ya. Bahkan ada beberapa kawasan yang tadinya adalah pusat pangan begitu berubah menjadi perkebunan begitu. Nah kalau kita melihat apakah ini akan berubah, mau tidak mau, suka tidak suka akan ada perubahan Pak.
Misalnya kalau kita berbicara mengenai prospek bisnis yang sekarang dikembangkan, selain yang berhubungan dengan tadi sektor sumber daya alam, Yes. banyak juga yang sekarang sedang mempersiapkan karena ada potensi semakin banyaknya aktivitas di IKN, masuk misalnya kebutuhan pangan, Pak. Oke. Kebutuhan pangan luar biasa. Apakah kemudian Kalimantan Timur akan mampu mensuplai sendiri kebutuhan pangannya? Sementara kalau sekarang saja itu suplainya masih di provinsi-provinsi yang tetangga, Pak. Misalnya Ya, dari Banjarmasin. Sulawesi, kemudian Banjarmasin. Kalau Banjarmasin kan daerah yang satu pulau, Pak ya. Ya. Kemudian dari Jawa juga masih Yes. ada begitu. Dan ini masih menjadi prospek pengembangan yang luar biasa. Ada satu hal lagi yang kemudian sekarang menjadi perhatian. Dengan banyaknya orang masuk ke sana, Pak. Ya. Kemudian sektor-sektor usaha lain juga luar biasa menggeliat. Ya. Kita berbicara mengenai hospitality, kemudian hospitality. berbicara mengenai transportasi, Pak. Itu luar biasa, Pak. Properti? Properti juga Yes. masuk sekarang. Banyaknya kawasan-kawasan yang dibuka. Memang ya enggak. Kalau kita bicara mengenai lahan, Pak ya, ada lahan yang tidak boleh dijual belikan. Ya. Pak Hasan sangat mengerti lah dengan hal Ya. tersebut. Ya. Nah, tentu teman-teman harus memikir bahwa tidak semua bisnis bisa cocok di sana. Karena kan harus kita lihat karakter bisnis kita apa yang kita cari, dan apakah ada di sana penunjangnya, dan apakah market di sana cocok dengan apa yang Anda tawarkan. Jadi menurut saya ini juga perlu dipikirkan. Pak Hasan, artinya kita nggak boleh yang ikut-ikutan, Pak ya. Mentang-mentang lagi booming ke sana kemudian langsung ke sana. Yes. Apa yang ini berhubungan dengan diskusi dengan Pak Hasan begitu. Apa yang harus dipertimbangkan oleh mitra bisnis ketika melihat prospek dan potensi ini, Pak Hasan? Yang pertama, maunya market apa? Jadi apa yang dibutuhkan oleh market, oleh situasi keadaan itu? Itu yang pertama. Yang kedua, Anda punya strength apa, kekuatan. Ya, Anda punya kekayaan, punya aset. Kekayaan itu bukan pasti uang ya, pengetahuan, ya, ilmu, skill set yang kira-kira bisa men-serve atau melayani daripada market yang ada di sana. Ya. Lalu yang ketiga, memahami lingkungan, situasi di sana. Karakter belanja itu suka mahal atau tidak, ya, mereka butuh apa, kebiasaan mereka seperti apa, ya. Dengan memikirkan beberapa elemen ini akan mempertinggi kemungkinan sukses kita. Karena kan semua bisnis itu sebenarnya, setiap entrepreneur, setiap startup itu mempunyai risiko-risikonya sendiri, ya. Kembali kalau sesuatu itu risikonya tinggi, kemungkinan suksesnya hasilnya besar. Kalau tidak berisiko, ya kemungkinan hasilnya ya kecil karena tidak berisiko. Jadi ini harus dipikirkan benar. Tapi menurut saya ini adalah sebuah kesempatan baru yang ada di Indonesia, yang oleh setiap pebisnis harus dipikirkan, tidak harus dijalankan, tapi harus dipikirkan. Apakah saya cocok atau tidak masuk ke sana? Tapi Pak Hasan kalau berpikirnya lama nggak bisa juga dong, Pak. Iya, betul. Nanti sudah digarap sama yang lain, Pak ya. Nah, itu konsepnya entrepreneur yang tadi saya cerita, bahwa Jokowi itu sebenarnya entrepreneur. Karakternya di dalam membangun IKN harus juga seperti itu. Harus ada analisa, tapi tidak boleh ngawur, tapi tidak boleh terlalu lama. Nanti tidak jalan-jalan, sudah semua orang jalan, kamu baru mau buka, terlambat. Saya kira itu. Kemudian prospek pengembangan bisnis kalau kita lihat mitra bisnis di Kaltim, Ya. yang disuarakan adalah jangan sampai kemudian ini hanya memindahkan ibu kota negara saja, Pak. Yes. Tanpa kemudian memindahkan, merubah mindset. Bicara mengenai mindset, tidak hanya mindset pendatangnya saja, Pak, tapi masyarakat lokal juga sedang diperhatikan sekarang oleh pemerintah. Nah, apa yang bisa menjadi pertimbangan nih, Pak, agar kemudian pertumbuhan perekonomian di ibu kota negara itu berbanding lurus juga dengan pertumbuhan kualitas masyarakatnya yang ikut mengambil bagian begitu? Sebetulnya yang paling penting, tidak boleh kita berpikir bahwa apa yang sukses di Jakarta akan sukses di IKN. Atau apa yang biasa kita jalankan dengan cara X akan jalan X juga dengan IKN. Ini pemikirannya. Artinya tiap daerah, tiap situasi punya perbedaan dan karakteristik sendiri-sendiri. Sehingga harus ada terobosan yang mana itu justru sesuai dengan kebutuhan di situ. Ya, ini menurut saya penting banget. Karena apa? Karena tidak bisa kamu tiru, oh ini di Jakarta jalan, buka nggak jalan ternyata. Ya karena ya orang situ nggak cocok gitu dengan kebutuhan itu gitu. Jadi harus betul-betul melihat dengan cukup tajam. Ya memang tidak bisa dianalisa terlalu panjang. Karena kalau di dalam teori decision making ini disebut uncertainty and ambiguity. Maksudnya apa? Maksudnya ini tidak jelas. Buat saya bisa buka apa tidak. Misalkan saya punya bisnis restoran cukup sukses di Jakarta, Surabaya. Saya mau buka di IKN, jalan apa enggak? Susah bilang itu. Kenapa susah bilang?
Karena bisa aja ini keputusan yang sangat bagus, bisa juga keputusan yang sangat bodoh. Kita nggak tahu, karena ketidaktahuan itu, ambiguity dalam sebuah situasi, itu adalah opportunity. Nah ini menarik. Opportunity. Ambiguity itu di mana buka boleh, nggak buka boleh, itu opportunity. Kenapa opportunity? Karena semua orang tidak paham dan tidak berani bilang absolutely benar atau salah. Tapi justru disitulah timbul apa yang disebut dengan kesempatan baru untuk membuat sebuah langkah besar gitu. Itu sih kacamata saya. Ini kalau Pak Hasan bilang opportunity mitra bisnis, saya langsung ingat Pak. Ya. Pak Hasan sering mengatakan bahwa sukses itu merupakan pertemuan Antara preparation and opportunity. yes, kesempatan dan persiapan. IKN ini merupakan sebuah Kesempatan. kesempatan. Nah, persiapan itu adalah aset Anda. Misalkan Pak Made Kertayasa jagoan bicara public speaking. Bagaimana membuat kursus public speaking di sana, misalkan. Bagaimana kalau misalkan Pak Tanadi punya training center, bagaimana membuat cabang training center di sana. Nggak mesti jalan gitu. Tapi berbasis pada persiapan, maksudnya kelebihan kita, aset kita, kemampuan kita gitu. Kalau Anda memang jagoan misalkan bengkel sepeda motor ya toh. Nah, ini kan sudah preparationnya. Yeah. Opportunity-nya ya IKN itu. Apakah mau buka kantor di sana, mau buka outlet sepeda motor Honda di sana, atau mau membuat bengkel di sana, ini sebuah tentu kembali itu ambiguity. Karena ada yang alasan rakyatnya cuma sedikit Pak, marketnya enggak besar ya. Yeah. Tapi juga disitulah timbul demand-demand baru yang orang-orang baru pindah, orang-orang yang punya dana lebih, orang-orang yang baru dari Jakarta yang membutuhkan layanan yang cukup di situ, yang selama ini tidak ada di Kalimantan, mungkin juga sebuah opportunity yang besar. Kalau kita melihat, kok jadi saya yang mewawancari Bapak nih Pak? Ini apa-apa. karena kemudian insting penanya nih Pak ya. Karena tadi Bapak mengenalkan sebagai Insting TVRI, silakan. produser berita Pak ya. Kalau kita berbicara mengenai agenda setting kan memang selalu berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab begitu Pak Hasan. Kalau kita melihat pergerakan apa yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di masa Pak Jokowi Pak. Ya. Dengan tadi kita bicara mengenai di awal gambling Pak ya. Ya. Gambling kemudian mengatakan jualan ke seluruh negara untuk mencari investor. Yes. Kemudian diterpa juga tidak ada investor yang kemudian masuk. Ya. Masih diterpa lagi dengan pembangunannya belum kelihatan. Sekarang kemudian mulai terlihat begitu. Ini tantangan-tantangan seperti ini kan menjawab mengenai yang sering dikatakan bahwa perubahan itu tidak selalu mudah begitu Pak Hasan. Setuju. Bagaimana kemudian kita bisa mengambil sebuah insight dari situasi ini Pak? Saya punya sebuah kesaksian bahwa saya sampai hari ini melihat bisnis 38 tahun, saya belum pernah melihat orang sukses yang tidak mengalami masa beratnya. Jadi ceritanya, setiap orang dalam perjalanan suksesnya selalu mempunyai sepotong waktu dikatakan bahwa dia harus berjalan dengan seember ketakutan dan sebuah ransel yang penuh kesepian. Wah, a bucket of fear and a backpack full of loneliness. Maksud saya gini, saya juga mengalami itu dan saya yakin orang-orang hebat siapapun mengalami itu. Ya, jadi intinya kita itu selalu punya critical moment yang harus kita perhatikan gitu ya. Jadi menurut saya sebenarnya IKN ini adalah critical moment dari seorang Jokowi. Ini pendapat saya, tentu saya tidak ahli di bidang pemahaman politik ya, tapi saya merasa dengan kekuatan Jokowi yang begitu hebat, ini akan jalan. Itu kepercayaan saya. Kebetulan kan saya termasuk yang tegak lurus Jokowi. Jadi menurut saya begitu. Jadi perlu banget untuk kita melihat bahwa ini harus jalan gitu. Karena ini dampak bagusnya mungkin tidak terjadi setahun 2 tahun lagi, tapi dalam jangka yang jauh lebih panjang buat bangsa dan negara ini. Dan memang ditargetkan untuk pembangunan ibu kota Nusantara ya. Itu kan 2045 Pak ya. 2045 Iya, cukup lah waktu. cukup panjang untuk kemudian menyelesaikan secara keseluruhan termasuk kemudian Kalimantan itu kan masih punya paru-parunya Pak. Ya. Hutannya Ya. kemudian. Dan kalau kita melihat mengkorelasikan pembangunan IKN yang kemudian dekat dengan alam, Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang berhasil kemudian punya dana karbon Pak. Oke. Dana karbon mendapatkan dana dari mempertahankan lingkungan sekitar. Oke. Walaupun memang harus berbarengan dengan industri pertambangan Pak ya. Industri Ya. pertambangan Ya. dan lain sebagainya itu menjadi tantangan sendiri sih Pak. Ya, menarik banget ya.
Teman-teman, waktu kita juga sudah hampir habis. Saya mungkin titip satu kalimat dari Pak Made Kertayasa untuk menutup acara ini. Silakan Pak, sebuah cerita atau apapun. Iya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak San ya, yang selalu kemudian menjadi pengingat bagi saya ketika ke lapangan melihat kondisi yang real terjadi adalah kalau memang satu-satunya hal yang tidak bisa dihindari itu adalah perubahan, walaupun tidak semua orang suka dengan perubahan, mau tidak mau kita harus menghadapi perubahan itu. Ketika perubahan itu terjadi, apakah kita akan melihat sebagai sebuah peluang atau sebagai sebuah ancaman? Ketika itu kita lihat sebagai sebuah peluang dan kita siap, ya kita sukses. Terima kasih Pak banyak. San. Saya senang banget hari ini bisa bersama I Made Kertayasa, produser berita TVRI Kaltim dan salah seorang sahabat dan bekas murid saya. Bukan bekas murid. Oh, iya, Sampai iya. sekarang saya masih menjadi murid. Oke, terima kasih Pak ya. Saya Tanah Disantoso bersama I Made Kertayasa, sukses selalu untuk Anda.